Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Kali ini kami dari tim Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB University akan menyampaikan tutorial untuk melakukan penelusuran dokumen paten yang nanti akan kita lakukan atau kita praktekkan secara online di beberapa situs web penyedia database paten, tentunya yang free access ya. Namun sebelum kita sampai ke prakteknya, uh, kami ingin jelaskan dulu secara singkat bagaimana tahapan sederhana untuk melakukan penelusuran paten. Jadi ada 4 tahapan sederhana yang perlu kita lakukan. Tentu yang pertama adalah kita menyiapkan dulu ruang lingkup, subjek, dan kata kunci yang akan kita gunakan untuk melakukan penelusuran paten. Tentu hal ini dikaitkan dengan invensi kita gitu ya. Jadi kata kunci yang kita gunakan terkait dengan invensi yang akan kita daftarkan atau terkait dengan riset atau topik riset yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan gitu ya. Nah, setelah itu baru kita menentukan database mana yang akan kita tuju. Nah, tentu akan banyak penyedia database paten gitu ya. Di Indonesia sendiri ada Direktorat Jenderal KI, Kantor Patennya Indonesia. Di dunia tentu di masing-masing negara punya. Kemudian ada juga beberapa database lain yang disediakan oleh pihak swasta. Nah, untuk kepentingan saat ini nanti kita akan melakukan di 2 penyedia database, yaitu di Kantor Paten Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham, dan satu lagi nanti yang secara global atau di level internasionalnya kita akan mencari di Google Paten. Ya, kenapa di Google Paten? Ya, tentu nanti ada alasannya, akan saya jelaskan berikut ya. Kemudian setelah itu kita lakukan penelusuran dengan kata kunci yang sudah kita siapkan tadi di situs web yang sudah kita tentukan. Setelah itu kalau sudah ketemu hasilnya kita simpan, kemudian baru kita analisis datanya atau informasinya gitu ya. Untuk keperluan apa analisisnya tadi, apakah untuk patentability atau untuk kepentingan strategi R&D atau untuk kepentingan bisnis gitu ya. Nah, untuk menentukan ruang lingkupnya sendiri tentu perlu kita ketahui invensi kita itu tentang apa, apakah metode atau proses, atau berupa produk atau alat, atau berupa formula komposisi atau kombinasinya gitu ya. Nah, karena ini nanti tentu akan terkait dengan kata kunci yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan invensi kita berupa metode, ya tentu kita akan nanti menggunakan kata kunci metode atau method gitu ya. Kalau berupa alat ya alat, kalau bahasa Inggrisnya bisa instrumen, bisa devices ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian bahasa yang kita gunakan juga tentu berpengaruh ya. Kalau kita mencari di database-nya Indonesia ya kita bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mencari di level global, di internasional, misalkan di Google Paten, maka yang kita gunakan adalah bahasa Inggris atau bahasa Latin kalau misalkan untuk nama tanaman, untuk nama hewan ya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu sebetulnya kita bisa juga melakukan penelusuran paten itu berdasarkan IPC. IPC itu International Patent Classification yang sudah ditetapkan oleh WIPO. Ada sekitar 8 klasifikasi atau 8 kelompok. Nanti saya jelaskan secara singkat gitu ya. Tapi ini memang untuk kita yang awam atau untuk yang baru awal melakukan penelusuran dokumen paten jarang kita menggunakan IPC ya. Umumnya kita kalau yang awal-awal lebih sering menggunakan kombinasi kata kunci ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan nomor paten, nomor pendaftaran, atau nomor publikasi jika memang kita sudah tahu nomornya. Ini biasanya dilakukan kalau permohonan paten kita itu sudah dalam tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksaannya menyarankan coba bandingkan dengan dokumen paten ini. Nah, nanti pemeriksaannya memberikan nomor dokumennya. Nah, kita cari itu dokumen pembandingnya. Nah, selain itu kita juga bisa cari berdasarkan tanggal permohonan, tanggal publikasi atau tanggal granted, atau berdasarkan nama pemohon atau nama inventornya. Jadi kita bisa juga, oh saya ingin tahu nih paten-paten yang sudah dihasilkan oleh IPB apa saja. Nah, kita bisa cari berdasarkan kata kunci Institut Pertanian Bogor atau nama pemohonnya adalah IPB.
atau nama inventornya juga boleh gitu ya. Nah, ini sekilas tentang IPC yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk lebih detailnya silahkan diakses di situs webnya gitu ya. Jadi nanti ada 8 kelompok besarnya mulai dari huruf A sampai H gitu ya. Nah, dia dibagi beberapa level. Secara garis besar ada 3 level. Level pertama itu disebut dengan section ya. Kemudian level kedua ada kelas dan level ketiga subkelas. Yang terakhirnya grup, main group, subgroup, lower level ya. Nah, ini semakin levelnya semakin tinggi atau level keempat ini itu semakin spesifik ya, sangat spesifik. Ya, ini contohnya misalnya untuk section A itu tentang human necessities. Nah, ini masih general sekali. Kemudian dipersempit A61 itu terkait dengan medical or veterinary sciences ya. Kemudian sub kelas A61B itu terkait dengan diagnosisnya atau identifikasinya. Kemudian dipersempit lagi A61B 800 ya. Itu terkait dengan diagnosis yang menggunakan ultrasonik, menggunakan gelombang sonik atau infrasonik. Lebih spesifik lagi di subgrupnya itu untuk mendeteksi misalkan organic movement or change ya, atau perubahan organik ya. Misalkan terus contohnya ada terkait dengan tumor ya dan lain-lain. Itu contohnya saja terkait dengan IPC ya. Nanti silakan dipelajari. Nah, sebelum kita melakukan penelusuran paten ada sedikit tips dan trik yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan kata kunci yang akan kita gunakan. Jadi sebaiknya kita menyiapkan kata kunci tidak hanya satu kata, tetapi beberapa kata yang terkait dengan invensi atau teknologi kita ya, dan padanannya bila perlu gitu ya. Jadi terkadang kita menemukan hasil nol atau tidak ditemukan gitu ya. Nah, kira-kira senang nggak kalau hasilnya nol atau tidak ditemukan gitu ya? Ya tentu kalau untuk kepentingan patentability ketemunya nol atau tidak ada gitu ya, tentu kita akan senang, berarti belum ada paten-paten yang mirip atau sejenis dengan invensi kita gitu ya. Nah, tetapi rasanya untuk zaman sekarang gitu ya, riset-riset yang kita lakukan umumnya adalah mengembangkan dari teknologi-teknologi yang sudah ada sebelumnya. Jadi tinggal nanti pendekatannya saja yang kita gunakan. Jadi memang hasil patent searching ini atau hasil penelusuran paten ini ada yang dokumennya sangat dekat dengan invensi kita atau dengan teknologi kita gitu ya. Nah, kalau kita menemukan dokumen paten yang sangat dekat dengan invensi kita atau dengan teknologi kita, tentu kita harus was-was gitu ya. Oh, jangan-jangan ini sama persis gitu ya. Artinya apa yang kita lakukan selama ini sudah dilakukan oleh orang lain sehingga punya kita sudah tidak layak untuk dilindungi dengan paten gitu ya. Nah, itu kalau misalnya sangat dekat. Tapi bisa juga derajatnya itu agak jauh gitu ya. Jadi tidak terlalu dekat gitu ya. Tapi mirip-mirip masih gitu ya. Nah, bisa itu kita ambil jadi dokumen pembanding. Ya, saya ambil contoh begini. Misalkan rekan-rekan punya hasil riset tentang ekstrak tanaman A untuk obat kanker misalnya gitu ya. Dari fungsi teknisnya adalah dia untuk obat kanker gitu ya. Materialnya atau bahan bakunya adalah ekstrak tanaman A gitu ya. Nah, dua kata kunci itu bisa kita gunakan untuk mencari gitu ya. Yang pertama terkait dengan ekstrak tanaman A. Ekstrak tanaman A selama ini sudah digunakan untuk apa saja? Ada nggak ekstrak tanaman A yang digunakan untuk kanker gitu ya. Nah, kalau ternyata ada ekstrak tanaman A yang digunakan untuk kanker, nah kita harus was-was. Artinya kita harus baca lagi lebih detail dokumen pembandingnya gitu ya. Tapi kalau misalkan oh tidak ada nih ekstrak tanaman A untuk obat kanker, nah, agak lega gitu kan ya, artinya kita punya kita itu masih ada kebaruan gitu kan. Nah, bukan berarti langsung kita terus oh tidak ada dokumen pembanding. Nah, kita pendekatannya cari dokumen pembanding yang agak jauh sedikit, artinya coba dicari dokumen pembanding yang menggunakan herbal juga, yang dari ekstrak tanaman juga, tapi dia berfungsi sebagai obat kanker. Misalkan ada ditemukan oh ternyata ada ekstrak tanaman B, tanaman C, tanaman D yang dia berfungsi juga sebagai obat kanker. Nah, itu bisa jadi dokumen pembanding, hanya dia menggunakan ekstrak tanaman yang berbeda dengan punya kita gitu ya. Nah, itu dari sisi bahan bakunya gitu kan. Nah, kemudian dari sisi bahan baku juga kita bisa lihat
Misalkan, oh ternyata tidak ada nih herbal yang digunakan sebagai obat kanker. Nah, kalau itu ya bisa kita gunakan dokumen yang pembanding yang jauh ya. Artinya eh, kita gunakan, oh selama ini obat kanker berarti masih dari senyawa kimiawi misalkan, atau dari bahan kimiawi, dari sintesis gitu kan misalnya. Nah, itu yang kita gunakan jadi dokumen pembanding, jadi bukan dari herbal itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian eh, itu pendekatan yang kita lakukan. Jadi untuk menjadi dokumen pembandingnya seperti itu. Bukan berarti selalu nol ya. Jadi pendekatannya ada yang sangat dekat sekali, ada yang agak jauh gitu ya. Kemudian kalau kita tidak menemukan full text, kita di satu database itu kita bisa mencari di database yang lain gitu ya. Untuk kata kunci yang sama. Tapi kalau nanti kita cari di Google, salah satu keunggulan Google adalah dia memberikan full text aksesnya gitu ya. Jadi hanya saja nanti kalau yang dia bahasa Jepang akan dia translate pakai mesinnya dia paling gitu. Tetapi kita dapat full text kalau di Google Paten ya. Ya paling minimal biasanya abstrak yang kita bisa peroleh. Tapi kalau kantor paten Indonesia menurut saya sampai dengan saat ini sih masih hanya menyediakan sampai abstrak ya. Kita lihat lah. Nah, kemudian eh, tips yang lain yaitu untuk mencari yang lebih spesifik gitu ya. Nah, kalau kita mencari untuk kepentingan data pendukung, untuk apa namanya kepentingan patentability ya, untuk referensi riset kita, maka sebaiknya kita mencari yang lebih spesifik, yang tentu yang dekat dengan invensi kita. Jadi artinya kita tidak membaca sekian banyak dokumen gitu ya, tapi mencari yang agak dekat saja gitu ya. Nah, untuk mencari hasil yang lebih spesifik atau lebih sedikit hasilnya, kita bisa menggunakan kombinasi beberapa kata kunci, atau kita bisa juga menggunakan field tertentu yang disediakan oleh sistem database-nya gitu ya. Misalkan menggunakan tanda petik 2 gitu ya, mencari di field title atau abstrak dan lainnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita juga bisa memanfaatkan referensi atau prior art yang sudah digunakan oleh dokumen paten yang sudah kita temukan. Jadi masing-masing dokumen paten yang sudah kita temukan sebelumnya itu juga ada referensi yang bisa kita manfaatkan gitu ya, sebagai dokumen pembanding yang sejenis gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya di dokumen paten Amerika. Nah, ini referensi, ada dia punya referensi citasinya, dia menggunakan dokumen apa saja. Ada yang dari dokumen asing ya di luar Amerika, atau ada yang di dalam Amerika, ada yang berupa dokumen paten dan ada yang non paten. Nanti kita lihat contohnya lagi kalau di Google Paten seperti apa ya. Nah, yang terakhir setelah kita ketemu, kita save, kemudian kita analisis. Nah, ini tadi tergantung kepentingan analisisnya. Kalau untuk kepentingan kelayakan paten atau patentability, maka kita akan bandingkan ini persamaan perbedaannya seperti apa, kelemahan dan keunggulan invensi kita seperti apa dibandingkan dokumen pembanding. Ya tentu kalau untuk kepentingan strategi R&D nanti kita akan lihat bagaimana trennya ya, siklusnya dan seterusnya. Untuk bisnis juga hampir sama seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan bagaimana melakukan penelusuran dokumen paten di dua database saja yang akan kita gunakan saat ini, yaitu di paten Google atau Google Paten dan di PDKI-nya Indonesia ya. Kita coba lihat. Yang pertama tentu di Google Paten. Kenapa Google Paten? Ya tadi seperti saya sampaikan, dengan menggunakan Google Paten saja untuk yang global itu sudah mencakup sekitar 105 negara. Ini saya hitung ya. Ada sekitar 105 negara dan dia mengepul sekitar 11 juta paten granted dan 6 juta yang dalam tahap permohonan. Nah, ini jadi di sini sudah mencakup ini negara-negaranya, kode negaranya ada Cina, Jepang, Amerika, Deutschland itu Jerman kalau nggak salah ya, dan seterusnya. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, kalau tadi kita misalkan tidak hafal nih alamat webnya yang paten Google, nah kita bisa cari di search engine yang tersedia ya. Ya, ketikkan aja kata kunci paten Google misalkan gitu ya. Nanti nah yang kita klik linknya adalah yang Google Paten yang ini, jangan yang atas. Kalau yang atas ini itu sistem yang lama di Google, sudah tidak dipakai. Jadi yang dipakai adalah yang Google Paten ini ya. Nah, kalau itu sudah kita klik, nah kemudian ini nanti
kita masukkan kata kuncinya di sini. Misalkan ini terkait dengan fish oil misalnya gitu ya. Saya masukkan kata kuncinya. Kita bisa menggunakan tanda petik 2 untuk membuat beberapa kata menjadi satu frase ya. Nah, kalau hanya fish oil, hasilnya akan seperti apa nih? Wah, hasilnya akan diperoleh sekitar lebih dari 35.000 dokumen paten, banyak sekali ya. Nah, kalau ini kita baca sesuatu lumayan ya. Nah, kalau ingin hasilnya lebih spesifik, maka kita bisa masukkan beberapa kata kunci di field yang tersedia di sini, di kiri sini kalau di Google ya. Sini. Nah, ini contohnya misalnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan beberapa kata kunci. Kalau di sini saya menambahkan kata kunci omega 3 di field yang kedua dan soft gel composition di field yang ketiga ya. Sehingga yang kita peroleh hasilnya akan lebih sedikit. Nah, jadi hanya tinggal 23 dokumen paten nih yang kita peroleh. Jadi lebih sedikit untuk kita baca, jadi lebih enak gitu ya secara singkat ya. Nanti setelah itu kita bisa klik link yang tersedia untuk judulnya. Jadi nanti judulnya kita bisa klik, kemudian kita akan lihat dokumen lengkapnya ya. Dokumen lengkapnya seperti apa. Nah, misalkan ini contohnya ya, contoh dokumen lengkapnya. Nah, kalau ini kebetulan dia adalah dokumen paten Amerika, jadi sudah dalam bahasa Inggris tentu, dan ya bahasa Inggris tentu dengan grammar yang lebih baik ya, atau dengan grammar yang benar karena dia memang menggunakan bahasa nasionalnya bahasa Inggris ya, dan itu jadi bahasa internasional. Nah, kalau yang dia bukan bahasa Inggris, misalkan bahasa Jepang, Korea, Cina ya, itu nanti akan ditranslate oleh mesinnya Google ya. Nah, jadi kita tetap bisa baca yang bahasa Inggris. Nah, kemudian kita bisa juga download dokumen utuhnya, di download PDF ini dalam bentuk PDF gitu ya. Hanya saja downloadan yang di sini itu akan sesuai dengan dokumen bahasa aslinya. Jadi kalau dia tadi bahasa dari negara Jepang dokumennya, ya akan menggunakan bahasa Jepang ya. Bagi rekan-rekan yang mungkin mengerti huruf kanji ya silahkan bisa, kalau dia dokumen Jepang bisa di-download baca bahasa Jepang ya. Nah, itu kalau kita scroll terus tadi, maka kita akan ketemu yang referensi yang digunakannya. Jadi dokumen paten tadi itu menggunakan 178 referensi. Nah, referensi ini juga bisa kita manfaatkan seperti tadi saya jelaskan ya. Atau paten lain yang mensitasinya juga ada ya, informasi ini. Kemudian dokumen sejenis juga disiapkan nih sama Google. Ini beberapa kelebihannya Google ya. Jadi beberapa kelebihan Google, kita bisa mendapatkan full text dalam bentuk teks HTML ya. Kalau dia bahasa Jepang, bahasa atau non bahasa Inggris, dia akan translate ke bahasa tersebut, ke bahasa menjadi bahasa Inggris. Kita juga bisa download PDF filenya, dan kita akan bisa lihat beberapa referensi yang digunakan dalam paten tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita baca secara singkat nanti abstrak, kemudian klaimnya, kira-kira kalau dokumen paten ini relevan atau terkait dengan teknologi kita, maka kita simpan atau kita download file-file tersebut gitu ya, untuk nanti kita analisis lebih lanjut tentunya. Nah, setelah ini kita coba masuk sekarang ke dokumen patennya Indonesia ya. Kita melakukan penelusuran di database paten Indonesia atau di pangkalan data kantor patennya Indonesia. Nah, kalau kita tidak ingat alamat webnya, kita bisa cari juga di search engine menggunakan kata kunci kantor paten Indonesia atau pakai kata kunci pangkalan paten Indonesia. Nanti akan muncul kurang lebih tampilan hasil kalau kita pakai search engine-nya Google seperti ini. Nah, kemudian kita klik nih yang link untuk pangkalan data kekayaan intelektual ya. Nah, baru nanti kita akan masuk ke halaman pdki indonesia.dgip.go.id. Nah, ini alamat web untuk pangkalan data patennya Indonesia. Nah, untuk di sini tentu saya sudah pernah coba tanda petik 2 itu tidak bisa berfungsi ya. Kalau kita gunakan itu tidak ada fungsinya. Jadi kalau kita ingin menggabungkan beberapa kata menjadi satu frase, di sini tidak berfungsi ya. Nah, kalau defaultnya adalah di awal tampilan adalah untuk pencarian
bebas ya. Jadi kita bisa masukkan kata kunci di sini kalau kita ingin menggunakan pencarian bebas. Nah, kalau dengan pencarian bebas ini tentu hasilnya akan banyak sekali ya, karena dia mencari di semua field yang tersedia gitu ya. Nah, kalau kita ingin lebih spesifik, kita bisa menggunakan fitur pencarian terstruktur paten. Nah, ini kalau dengan pencarian terstruktur ini kita bisa memasukkan di field-field tertentu sehingga hasilnya akan lebih sedikit dan lebih spesifik ya. Nah, ini saya contohkan, misalkan kita memasukkan kata kunci minyak ikan gitu ya di pencarian bebas. Nah, ini hasilnya akan ditemukan sekitar 6042 dokumen paten Indonesia yang terkait dengan kata kunci minyak ikan ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau mau lebih spesifik kita bisa menggunakan tadi pencarian terstruktur. Nah, kalau kita klik yang tadi fitur pencarian terstruktur, maka akan tampil field-field seperti ini ya, fieldnya. Nah, kalau ingin lebih spesifik ya kita masukkan kata kunci minyak ikan tadi di fieldnya judul invensi ya. Di boxnya judul invensi ini kita masukkan kata kunci minyak ikan ya di field judul invensi, maka hasilnya akan lebih sedikit. Nah, ini misalkan. Nah, kalau kita masukkan tadi di kata kunci minyak ikan di fieldnya judul, itu akan ketemu hanya 22 dokumen paten. Nah, ini sudah lebih spesifik tentu. Ya, kalau mau lebih spesifik silahkan tadi field-field yang sebelumnya tadi ini, field-field ini bisa dikombinasi juga. Jadi bisa masukkan kata kunci di minyak ikan di judul, kemudian kita juga bisa memasukkan kata kunci lain di abstrak, misalnya omega 3 atau komposisi ya, dan lain-lain misalkan seperti itu. Nah, ini kita untuk melihat isinya kita klik salah satu link judul yang disediakan, misalnya ya saya klik yang judul ini, yang proses pembuatan margarin dari ekstrak minyak ikan patin misalnya. Nah, ini isinya gitu ya. Nah, ini data yang disediakan oleh Ditjen KAI secara online sampai dengan saat ini memang masih sebatas pada halaman bibliografi saja. Jadi kita belum bisa mendapatkan sampai dokumen lengkap secara online ya. Nah, tapi rekan-rekan kalau misalnya sangat perlu sekali karena invensinya sangat mirip sekali ini dengan invensinya rekan-rekan gitu ya. Jadi untuk mendapatkan dokumen lengkapnya kita bisa langsung minta atau datang ke Ditjen KAI ya, ke kantor Ditjen KAI, kantor paten Indonesia di Jakarta di Kuningan. Itu kita bisa datang ke sana ya, tentu dengan prosedur yang resmi ya. Di sana ada mekanismenya bagaimana cara kita mendapatkan dokumen lengkapnya. Tapi memang biasanya sih berbayar, sudah ada ketentuan berbayar ya, 5.000 per lembar atau berapa saya tidak hafal. Nah, itu kalau mendapatkan dokumen lengkapnya. Tapi kalau di sini nanti kita paling tidak untuk informasi generalnya kita bisa dapatkan abstraknya ya. Jadi di uraya di dokumen hasil penelusuran di paten Indonesia ini kita akan dapat abstrak. Nah, kita juga bisa mendownload dokumen publikasi atau publikasi B ya. Jadi kalau dia sudah granted akan muncul publikasi B-nya, tapi kalau belum granted hanya sampai publikasi A-nya saja. Ini dalam bentuk PDF tentu. Nah, di sini juga nanti akan ada informasi tentang nomor patennya gitu ya. Kemudian nomor permohonan yang juga nanti ada di sini. Statusnya seperti apa ya, diberi paten kah, ditolak atau dan lain-lainnya. Nah, kemudian kalau kita turunkan lagi scrollnya tadi, itu kita akan ketemu abstraknya gitu ya. Nah, di bawahnya nanti itu ada siapa nama pemohonnya, nama inventornya siapa, di bawahnya ada lagi ya, silakan saja diteruskan ke bawah kalau misalnya mau melihat informasi lainnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kepentingan kita membandingkan invensi kita dengan dokumen pembanding, ya paling tidak kalau untuk yang dokumen paten Indonesia kita bisa bandingkan dengan abstraknya ya. Nah, ini abstraknya sudah bisa kita lihat. Nah, jadi silakan ini abstraknya bisa di copy paste atau kita pindahkan di copy ke Word, atau kita juga bisa download publikasi A atau publikasi B-nya ya. Ya sebaiknya kalau sudah ada publikasi B maka yang kita download adalah publikasi B, karena publikasi B itu adalah dokumen
publikasi yang sudah granted, yang sudah final ya. Kalau publikasi A itu masih dalam proses permohonan ya. Oke. Nah, itu bisa kita download dalam bentuk PDF, kita simpan, kemudian nanti kita analisis lebih lanjut. Nah, itu kurang lebih tahapan yang kita lakukan untuk melakukan penelusuran dokumen paten atau mencari dokumen paten. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.